Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 ingin menjelaskan subkultur dan perilaku konsumen. Kelompok 3 ini beranggotakan Azaki Satrio Jati, Muhammad Azam Robani, Nafija Puspa Ayuning Tias, Hapsari, Rizka Yuliani, Cartika Oktaviani, Nika Fitinurjana, dan Neti Rismania Ramza. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini apa itu subkultur? Subkultur itu sekelompok orang dengan budaya yang membedakan diri dari budaya yang lebih besar di mana mereka berada. Subkultur ini meliputi kepercayaan, nilai, dan kebiasaan. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh kategori subkultur. Yang pertama itu kebangsaan. Kebangsaan itu contohnya orang Yunani, orang Italia, orang Rusia. Lalu ada agama, contohnya Islam, Hindu, Kristen, Katolik. Terus wilayah geografis itu ada Timur Barat. Terus ada umur, itu contohnya remaja, sepuh. Lalu ada ras, contohnya Negro, Tionghoa, bangsa kulit putih. Lalu ada jenis kelamin, contohnya wanita, laki-laki. Lalu ada pekerjaan, contohnya supir bus, koki, ilmuwan. Yang terakhir ada kelas sosial, itu ada bawah, tengah, dan atas. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada subkultur kebangsaan. Subkultur kebangsaan itu konsumen merasa bangga dengan bahasa dan adat leluhurnya yang dimanifestasikan dengan konsumsi makanan etnik, pulang kampung, dan konsumsi pakaian musik etnik. Di Amerika ini ada contohnya masyarakat Hispanik, Amerikan, yang terdiri dari Meksikan, Puerto, dan Cuban. Iklan produk yang digemari masyarakat Hispanik biasanya akan dikemas dengan bahasa dan model yang dekat dengan budaya masyarakat Hispanik. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah membahas mengenai subkultur orang Hispanik. Populasi Hispanik sendiri itu biasanya adalah orang Amerika yang punya keturunan dari negara-negara yang berbahasa Spanyol. Biasanya mereka ini tinggal di Amerika Latin ataupun di Spanyol itu sendiri. Atau secara singkat merupakan keturunan dari negara yang bisa berbahasa Spanyol. Populasi terbesar Hispanik itu biasanya bermukim di Arizona, California, Florida, New Mexico, dan juga Texas. Pada tahun 2000, jumlah Hispanik telah meningkat menjadi 58% selama satu dekade terakhir sejak tahun 1990. Dan pada tahun 2002, Biro Sensus Amerika mencatat populasi Hispanik berada pada angka 15% dengan menggeser ras Afro-Amerika yang menjadi minoritas terbesar di Amerika Serikat. Dan diperkirakan pada tahun 2050 nanti angka tersebut akan meningkat sebanyak 30%. Akibat banyaknya populasi Hispanik di Amerika Latin akan terus bertambah, maka para perusahaan pembuat iklan menggunakan bahasa ibu atau moyang dari para etnik Hispanik ini, yaitu adalah bahasa Spanyol. Boleh di next. Memahami perilaku masyarakat Hispanik. Kebanyakan konsumen Hispanik ini cenderung setia pada brand yang mampu memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda dan cenderung membelinya di toko retail dibandingkan dengan supermarket ternama. Sama seperti halnya orang Indonesia, mereka lebih senang dan setia dengan satu brand yang mereka gunakan jika bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Walaupun begitu, orang Hispanik juga mempunyai sisi dinamis dan cenderung meningkat dan mengikuti tren belanja yang saat ini dilakukan oleh orang Amerika pada umumnya, walaupun mereka masih memegang sifat dasarnya di mana masih sangat memperhatikan tradisi yang ada dan lebih senang membeli di toko retail kecil yang dipromosikan oleh etnisnya sendiri. Saat ini, para remaja Hispanik juga lebih sadar dengan fashion di mana sama seperti remaja-remaja pada umumnya, mereka senang membeli dan menggunakan baju dari brand ternama. Pada sebuah riset mengatakan siswa Hispanik
mempunyai kecenderungan berbelanja lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang non-Hispanik. Mereka itu cenderung menyukai brand yang lebih familiar, bergengsi, dan memilih belanja di toko yang lebih kecil dan dipromosikan oleh etnis Hispanik itu sendiri dan tidak suka mempengaruhi konsumen lain untuk membeli apa yang mereka beli. Boleh di next. Selanjutnya adalah contoh kasus yang bisa kita temukan di Indonesia. Yang pertama itu adalah belanja berdasarkan cara orang tua membeli barang. Contohnya itu adalah keluarga saya. Mereka membeli produk sikat gigi dari brand Pepsodent dan menggunakannya sudah dari puluhan tahun sejak saya kecil. Dan besar kemungkinan nanti jika saya memiliki keluarga sendiri, saya akan membeli Pepsodent dan menggunakannya sebagai pasta gigi saya. Karena saya dari kecil sudah dikenalkan oleh brand tersebut sebagai pasta gigi yang saya gunakan. Jadi hal itu akan berulang sama seperti orang Hispanik yang melihat cara orang tua mereka berbelanja dan setia atau loyal terhadap brand tersebut. Yang kedua adalah senang jika diperlakukan secara khusus jika berbelanja. Contoh lainnya adalah saat kita berbelanja di toko besar dan bergengsi seperti brand Coach, kita akan memasuki dan kita akan disambut oleh para stafnya secara hangat, atau ada juga beberapa staf yang menemani kita berbelanja, sekedar menanyakan ingin membeli apa, mencari barang apa, dan juga memberikan rekomendasi produk yang mungkin akan kita sukai. Dan juga tidak sedikit yang memberikan makanan ringan ataupun minuman untuk memanjakan dan memperlakukan para konsumennya secara khusus. Hal ini sama dengan orang Hispanik yang sangat loyal dalam berbelanja dan senang jika diperlakukan secara khusus jika berada di suatu toko. Maka mereka akan terus-menerus berbelanja di toko tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada segmentasi pasar Hispanik. Hal yang pertama yang dilakukan oleh para marketer adalah memahami betul karakteristik Hispanik sendiri itu dengan cara mengetahui self-identification dan degree of identification untuk mengetahui pelabelan pada diri konsumen itu sendiri. Di Amerika, salah satu contoh masyarakat Hispanik Amerika yang terdiri dari Meksikan, Puerto Rican, dan Kuban, mereka banyak terkontrapsasi di beberapa negara bagian tertentu di Amerika. Nah, orang yang kuat identifikasi Hispaniknya lebih menyukai media berbahasa Spanyol, setia pada suatu brand, dan lebih memiliki barang yang bergengsi serta meminta pendapat orang lain dalam membeli suatu produk baru. Dan juga mereka ini mudah terpengaruh dengan pendapat orang lain. Banyak dari para marketer ini membuat single marketing atau pemasaran tunggal khususnya untuk orang-orang Hispanik dengan menggunakan media berbahasa Spanyol. Sebagai contoh, Toyota memberikan website berbahasa Spanyol di situs resminya. Yang paling penting sebelum melakukan segmentasi, para marketer ini memang harus mengidentifikasi beberapa jati diri dari Hispanik dalam diri konsumennya. Next. Selanjutnya ada subkultural keagamaan. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh kepercayaan agamanya, sehingga pada beberapa produsen mengasosiasikan produk mereka dengan simbol-simbol dan perayaan suatu agama. Meski belum ada teori yang eksplisit dalam kaitan pengaruh agama pada perilaku konsumen, namun kenyataannya banyak produk dipasarkan yang sudah mengarah pada fenomena ini. Subkultural agama berdampak juga pada variabel konsumen seperti kepribadian, sikap terhadap gender, tingkat kelahiran, dan juga membentuk rumah tangga. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama, para pemimpin atau organisasi keagamaan dapat mendorong atau mencegah konsumen dalam menggunakan beberapa produk. Saat MUI menyatakan suatu produk mengandung minyak babi dan tidak halal, maka sebagian besar konsumen Islam pasti akan menghentikan produk tersebut atau tidak akan menggunakan produk tersebut. Bahkan di saat ini beberapa gereja di US sedang aktif melakukan pemasaran pada generasi-generasi yang baru lahir atau bagi mereka yang mencari rasa yang berbeda saat beribadah. Yang kedua, Islamic marketing Islamic marketing akan meningkat tajam. Diprediksi akan terdapat 25% Islam dari penduduk bumi pada tahun 2030. Oleh sebab itu, Islamic marketing adalah segmen umat Islam yang merupakan pasar potensial yang diperhatikan secara khusus. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Kosmetik Wardah menyasar segmen Islam dengan konsep pemasaran sebagai kosmetik bagi wanita Islam. Begitu juga salon khusus wanita hamil, butik, pakaian muslim yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini juga membuktikan para
pasar umat Islam memiliki potensial besar untuk digarap. Selain itu, agama juga dapat menentukan proses pengambilan keputusan pembelian dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga Katolik keputusannya paling banyak ditentukan oleh suami. Next. 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 Selanjutnya ada struktural, geografi, dan regional. Seseorang di negara berbeda biasanya akan diidentifikasi dengan ciri-ciri fisik dan perilaku tertentu. Dan di setiap negara, bagian berbeda memiliki cita rasa dan kegemaran yang berbeda terhadap suatu produk, benda, misalkan selera makan, pakaian, dan lain sebagainya. Sehingga marketer ini dengan mudah menembak kelompok masyarakat dengan produk yang lebih spesifik dengan mereka. Next. Next. Oke, selanjutnya ada subkultur, ras, dan etnik. Nah, subkultur ras dan etnik ini adalah sebuah kelompok konsumen dari suatu masyarakat yang disatukan oleh kombinasi fisik, genetika, atau keturunan, bahkan kesamaan budaya. Di Amerika sendiri, ras terbagi menjadi Kaukasia Amerika, Afrika Amerika, Asian Amerika, dan American Indian. Nah, di Indonesia ada ras Malayan Mongoloid, Melanosoid, Asiatic Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Nah, setiap ras dan etnis tersebut memiliki gaya konsumsi yang berbeda. Selanjutnya, dari strategi marketing subkultur ras dan etnik. Ini perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keanggotaan dalam suatu subkultur penting dalam membentuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, hal ini akan mempertimbangkan segmentasi pasar dalam mempengaruhi perilaku konsumen yang diinginkan. Contohnya, yang pertama ada masyarakat minoritas. Nah, masyarakat minoritas itu sering dijadikan target pasar yang potensial untuk dilaksanakan. Seperti halnya industri kuliner di Jogja yang terdapat banyak restoran atau makanan dari berbagai daerah maupun negara lain, yang dimana pengunjungnya tidak hanya dari penduduk lokal, karena di setiap industri kuliner tersebut memiliki daya tariknya sendiri untuk menarik konsumen dari berbagai pengunjung. Di masyarakat minoritas sendiri juga cenderung lebih percaya iklan dari kelompok mereka sendiri, seperti media etnis yang dibuat atau komunitas. Nah, yang kedua ada masyarakat mayoritas. Nah, tidak hanya minoritas, mayoritas pun juga sering dijadikan target marketer, seperti halnya etnis Cina yang ada di Indonesia, yang saat ini tuh mendominasi perekonomian. Makanya sering dianggap sebagai potensial untuk melakukan berbagai promosi. Misalnya tuh produk Sido muncul yang selalu ada dalam bagian promosi di event-event masyarakat Tionghoa. Yang kedua, ada cara memasarkan suatu produk atau jasa harus terstruktur sesuai dengan perbedaan subkultur yang ada. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan memikirkan bagaimana subkultur berkomunikasi. Hal ini digunakan untuk memahami bagaimana caranya menginterpretasikan sebuah pesan di dalam iklan. Nah, untuk berkomunikasi tersebut, dalam perspektif budaya terdapat dua kategori, yaitu ada high context dan low context. Nah, high context itu biasanya penuh dengan tata krama, basa-basi, dan kehati-hatian dalam berbicara. Biasanya lebih kepada gestur atau simbol. Salah satunya terletak di daerah Jawa. Nah, kalau untuk low context itu biasanya lebih terbuka, adanya kebebasan antar anggota dalam artian dalam berbicara itu ceplas-ceplos atau semau gue, biasanya terletak di daerah Jakarta. Nah, contohnya itu kayak iklan Sajojo di Kuku Bima yang segmentasinya itu ditujukan bukan hanya pada masyarakat atau subkultur Papua,
meskipun pesan yang disampaikan mengenai ketangguhan dan keperkasaan etnik Papua. Nah, ataupun iklan lainnya dengan konsep kreativitas yang mengacu pada nilai atau identitas produk yang terkait dengan keunikan dan kelebihan suatu etnis tertentu. Yang ketiga ada hindari membuat kesalahpahaman yang membiasakan rasisme dan stereotip negatif dalam memasarkan suatu produk atau jasa. Nah, subkultur memiliki stereotip yang kuat terkait identitas kelompoknya dan diasumsikan memiliki sifat-sifat tertentu. Namun sayangnya asumsinya saat ini tuh sering banget keliru. Kekeliruan dalam asumsi yang seharusnya tuh nggak boleh loh terjadi di Indonesia karena Indonesia sendiri kan negara yang multikultural. Apalagi jika kesalahpahamannya terus berlanjut, maka akan menyebabkan penyeragaman terhadap perspektif yang membuat satu ras atau etnis lebih dominan dibandingkan dengan etnis atau ras lainnya, yang akan membuat suatu ras kesulitan dalam menggunakan produk atau jasa. Contohnya kayak iklan kecantikan saat ini tuh yang menciptakan stereotip bahwa cantik adalah putih, langsing, dan rambut hitam lurus, seperti yang ada pada slogan iklan Pons, cantik itu kulit cerah merona, dan pada slogan Citra, kulit putih sekilau mutiara. Boleh next? Nah, materi selanjutnya ada progressive learning model. Suatu produk dari negara atau daerah asing dapat diterima oleh budaya tertentu melalui sebuah proses akulturasi. Nah, yang bisa dilakukan dengan salah satu metode yaitu the progressive learning model. Teori ini mengasumsikan bahwa orang secara bertahap belajar budaya baru karena sering melakukan kontak atau berinteraksi dengan budaya tersebut. Teori ini juga menyesuaikan ketika berhasil menyesuaikan diri, maka budaya aslinya akan berbaur dengan budaya baru. Namun, konsumen akan cenderung mempertahankan budaya aslinya. Contohnya yaitu gerai waralaba fast food Kentucky Fried Chicken atau yang disebut dengan KFC berasal dari Amerika Serikat. Dia berhasil beradaptasi ketika masuk Indonesia pada tahun 1971 dengan memperkenalkan cara baru yaitu makan ayam paling enak dengan nasi, bukan kentang. Di mana negara lainnya itu ayam makan menggunakan kentang atau yang lainnya. Dan setelah 5 tahun, kemudian mulai mengenalkan sup dan french fries dan inovasi lainnya. Nah, inovasi tersebut kemudian diadaptasi lagi juga ke negara lain yang disesuaikan dengan selera kuliner masing-masing penduduk. Dengan tanpa menghilangkan produk asli dari KFC itu sendiri. Sehingga KFC menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah brand global juga lokal. Next. Selanjutnya ada menyasar konsumen Afrika dan Amerika, di mana African American ini menunjukkan perilaku pembelian yang berbeda sesuai dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan faktor demografis mereka masing-masing. Oke, selanjutnya ada menyasar konsumen Afrika dan Amerika, di mana African American ini menunjukkan perilaku pembelian yang berbeda sesuai dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan faktor demografis mereka masing-masing. Oleh hal tersebut, perusahaan harus menggunakan media iklan, jalur distribusi, tema iklan, serta strategi harga yang berbeda karena mengingat mereka memasarkan produk kepada berbagai subsegmen dari populasi Afrika dan Amerika. Next. Selain African American, terdapat juga Asian American, di mana yang pertama ini ada konsumen Asia Amerika. Asian Amerika merupakan segmen demografik yang tumbuh tercepat dan paling makmur di US. Dan sekarang
berjumlah lebih dari 14 juta jiwa dengan pendapatan lebih dari 17.000 US dollar tiap keluarga, yang dimana 14 juta jiwa ini terbagi dalam Chinese American 2,4 juta menjadi kelompok terbesar dan diikuti oleh Filipina 1,9 juta, ASEAN Indian 1,7 juta, Vietnam 1,12 juta, Korean American 1,1 juta, Japanese American 797.000, dan 20 dekade terakhir ini populasinya meningkat lebih dari 9%. Yang kedua yaitu keberadaan Asia Amerika, di mana ASEAN Amerika ini berada, yaitu lebih dari 95% orang ASEAN Amerika tinggal di wilayah metropolitan seperti Los Angeles, San Francisco, New York, dan Sacramento. 18,6%-nya tinggal di wilayah bagian utara Amerika, yaitu 11,5% di bagian Midwest, 9% di bagian selatan, dan 51,1% di bagian barat Amerika. Yang ketiga yaitu kecenderungan konsumen Asia Amerika. Dalam memahami konsumen Asia Amerika, konsumen Asia Amerika ini cenderung menyukai perbelanjaan online dan merupakan komunitas terbesar yang melakukan transaksi online daripada kelompok lain. Hal ini mungkin dikarenakan konsumen Asia Amerika memang lebih sadar dan cenderung melek dengan teknologi. Yang terakhir yaitu ada Asia Amerika sebagai konsumen. Sebagai suatu komunitas, konsumen ASEAN belanjanya cukup sering dan yang paling peduli dengan brand dibandingkan dari sarana komunitas etnis yang ada di Amerika. Menariknya lagi, mereka juga yang paling kurang loyal terhadap brand. Mereka lebih sering berganti-ganti brand karena penting bagi mereka hal yang sama juga bagi warga Asia. Tidak ada pasar untuk warga Asia. Beberapa perusahaan telah sukses dalam menargetkan pemasaran kepada kelompok Asia tertentu dengan menyesuaikan program pemasaran khusus kepada nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Dan tidak hanya terpaku kepada penerjemahan Anglo program, pemasar-pemasar utama mempunyai pilihan media yang jauh lebih besar daripada sebelumnya dalam upaya meraih warga ASEAN Amerika. Dan dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa implikasi para pemasar dan komunikasi pemasaran perlu melakukan tugas yang lebih baik dalam mengembangkan produk, program pemasaran, dan strategi komunikasi pemasaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari tiap-tiap kelompok etnis karena merupakan peran yang penting dalam mengarahkan perilaku konsumen yang ada dalam ASEAN Amerika. Next. Oke, selanjutnya ada subkultur usia. Di subkultur usia ini ada 3. Ada yang pertama pasar generasi Y, yang kedua pasar generasi X, dan terakhir baby boomer market. Pada pasar generasi Y, ini adalah remaja usia 13-19 tahun, memiliki earning power yang sangat berpengaruh besar terhadap pembelian personal atau rumah tangga. Kelompok ini yang disebut konsultan pemasaran sebagai generasi Y adalah kelompok usia yang mempunyai pengaruh penting terhadap pembelian. Para remaja mempunyai pengaruh dan kekuatan dalam pembelian yang turut adil dalam perkembangan program komunikasi pemasaran yang ditujukan pada kelompok ini. Remaja dikenal sebagai konsumen yang sangat dapat menyesuaikan diri, sangat memuja penampilan fisik atau narsisistik, dan tidak loyal. Karakteristik ini memberi peluang dan tantangan yang sangat besar tentunya ya bagi para komunikator pemasaran. Sebuah produk yang dapat diterima dapat sukses dengan gemilang ketika para remaja memilih suatu merek sebagai ciri atau tanda diri yang membedakan mereka dari yang lain. Selanjutnya ada pasar generasi X. Di pasar generasi X ini tidak ada kelompok yang mendapat perhatian banyak di waktu lalu, kecuali generasi X. Di mana kelompok ini yang sebagian besar anggotanya adalah orang dewasa. Kelompok ini diklasifikasikan berada pada usia 20 ke atas, yang sering disebut dengan baby booster dan 20-somethings. Pelabelan itu tidak hanya berhenti begitu saja. Mereka dihadapkan pada ungkapan klise yang lebih banyak dibandingkan kelompok usia lain dalam sejarah. Sebagian besar perbedaan itu adalah sebagai ejekan seperti pemalas, sinis, pengeluh, anak, grunge, tidak mempunyai harapan, dan lain-lain.
Salah satu penelitian mengklasifikasikan para Gen X kepada 4 kelompok berdasarkan profil sikap mereka, yaitu Youth and Commerce, Bystanders, Playboys, dan Drifters. Para komunikator pemasaran yang ditujukan pada usia 20 tahun ke atas harus menggunakan daya tarik yang ditargetkan pada subkelompok yang spesifik seperti Youth dan Commerce, yang dibandingkan dengan stereotip yang tidak cukup hanya mengenakan pada suatu subsegmen saja. Pada kelompok Gen X ini, walaupun mereka mendapat berbagai pelabelan, bukanlah salah satu kelompok dengan demografi dan preferensi gaya hidup yang sama, dan seharusnya tidak terlalu dianggap sebagai segmen pasar. Akan tetapi, Gen X ini dapat dijadikan sebagai target yang menarik bagi para pemasar. Dan yang terakhir ada baby boomer market. Di bagian baby boomer market ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu baby boomers dan elderly. Baby boomers yaitu yuppies atau youngs upwardly mobile professionals berusia 25-45 tahun. Konsumsinya sangat tinggi, mereka banyak membeli untuk keperluan pribadi. Kelompok ini dibagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu baby boomers, yaitu usia 25-29 tahun, yang biasanya masih tinggal dengan orang tua, dan older baby boomers, yaitu 30-45 tahun yang biasanya sudah menikah dan hidup mandiri. Lain lagi dengan elderly. Orang tua biasanya memiliki persepsi yang berbeda soal umur. Ada 4 persepsi berbeda mengenai umur. Yang pertama, feel age, mereka merasa tua apa. Look age, bagaimana mereka terlihat. Do age, seberapa terlibat mereka pada kelompok berusia tertentu. Dan yang terakhir ada interest age, seberapa sama ketertarikan mereka dengan kelompok berusia tertentu. Bagi marketer, ini menggarisbawahi bahwa lebih baik memiliki persepsi berbeda soal umur ketika berhadapan dengan konsumen yang dewasa atau sudah tua. Nah, di sini ada contohnya, contoh dari pasar generasi Y itu adalah skincare yang banyak diminati oleh kaum remaja. Contoh dari pasar generasi X adalah peralatan rumah tangga yang banyak dibutuhkan oleh orang dewasa, dan contoh dari baby boomer market adalah perlengkapan kesehatan seperti obat-obatan yang dibutuhkan oleh orang dewasa, terutama orang yang sudah lanjut usia. Next. Oke, subkultur yang selanjutnya adalah tentang perbedaan gender atau jenis kelamin. Jadi dalam masyarakat masih sering dijumpai produk yang diasosiasikan dengan gender tertentu. Meskipun produk male only atau female only itu udah agak sedikit kabur, namun masih ada laki-laki atau perempuan yang mengasosiasikan produk dengan gender. Karena itu, marketer bukan hanya mempertimbangkan jenis kelamin target, melainkan juga persepsi dari masing-masing gender tersebut dalam iklan-iklan mereka. Kemudian di sini adalah gendernya itu maskulin dan feminim. Banyak iklan yang masih terpengaruh oleh peran yang berhubungan dengan identitas seksual. Kemudian selera konsumen juga masih banyak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari peran gendernya sendiri. Contoh kasusnya ada iklan rokok yang rata-rata memberikan kesan maskulin, meskipun tidak semua perokok itu laki-laki, ada juga perempuan yang menjadi seorang perokok. Tapi iklan rokok lebih identik dengan maskulinitas. Kemudian ada brand pembersih wajah yang membuat 2 iklan. Iklan pertama yaitu menunjukkan produk yang menggunakan wanita sebagai talentnya. Kemudian ada iklan kedua lagi yang menonjolkan sisi maskulinitas. Meskipun pembersih wajah itu berasal dari satu brand yang sama. Nah, dalam gender ini ada satu hal yang penting, yaitu wanita yang bekerja. Di Amerika sendiri secara umum perempuan dibagi berdasarkan beberapa segmen. Yang pertama ada stay at home wife 28%, plan to work housewife 13%, just a job working woman 37%, career oriented working woman 22%. Di sini ada 59% dari perempuan yang bekerja di Amerika, di mana mereka ini jarang sekali shopping, tapi sangat loyal terhadap satu brand tertentu.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.